Bayangkan seorang guru yang baru saja menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami kurikulum Merdeka. Ia telah mengikuti berbagai pelatihan, mengubah strategi mengajarnya, dan mulai melihat perubahan positif di kelasnya. Namun, tiba-tiba muncul wacana baru. Deep learning akan menjadi fokus utama dalam kurikulum berikutnya. Guru itu pun bertanya-tanya, apakah saya harus mulai dari nol lagi? Di satu sisi, inovasi dalam pendidikan adalah hal yang tak terelakkan. Namun, ketika perubahan tersampaikan terlalu dini, guru dan sekolah justru menjadi bingung. Mereka terjebak dalam ketidakpastian, tidak tahu apakah harus tetap mengadaptasi kurikulum yang ada atau bersiap menghadapi kurikulum baru yang masih butuh pemahaman mendalam. Lalu, apakah wacana dan penerapan deep learning saat ini benar-benar sudah tepat waktu atau justru menciptakan kebingungan baru? Saat ini muncul wacana tentang perubahan dan penerapan deep learning dalam sistem pendidikan Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa deep learning bukanlah sebuah kurikulum, melainkan sebuah pendekatan pembelajaran sebagaimana pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 atau pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Wacana tentang deep learning disampaikan terlalu dini, begitu penilaian sebagian orang. Sementara kurikulum yang ada belum mengalami perubahan. Akibatnya muncul kebingungan di kalangan guru dan sekolah karena saat ini di Indonesia masih berada dalam masa transisi antara dua kurikulum yang saling beririsan, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kondisi di lapangan dalam hal penerapan kurikulum menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah masih menerapkan kurikulum 2013 secara penuh sehingga mereka baru mulai memahami dan beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Beberapa sekolah lain berada pada masa transisi dua kurikulum di mana sebagian kelas masih menggunakan kurikulum 2013 sementara beberapa kelas lainnya sudah beralih ke kurikulum Merdeka secara bertahap. Tapi ada pula sekolah yang telah sepenuhnya menggunakan kurikulum Merdeka di semua jenjang. Dalam situasi ini, ketika wacana tentang kurikulum baru yang salah satu fokusnya adalah pendekatan pembelajaran deep learning mencuat, muncul ketidakpastian di kalangan pendidik. Banyak yang beranggapan bahwa kurikulum Merdeka akan segera ditinggalkan. Padahal kurikulum ini sendiri masih dalam tahap adaptasi. Apa dampak psikologis bagi guru dan sekolah? Ketika muncul anggapan bahwa kurikulum baru yang berbasiskan salah satunya dengan ciri khasnya pendekatan pembelajaran deep learning akan segera diterapkan, maka terjadi beberapa konsekuensi, yaitu antara lain sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013 merasa bahwa kurikulum ini akan segera usang, kurikulum 2013 akan segera kita tinggalkan dan harus segera melompat ke kurikulum baru, bahkan tanpa benar-benar memahami kurikulum Merdeka. Jadi dari lompatannya adalah dari kurikulum 2013 ke kurikulum baru yang akan diterapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kondisi lain, sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka mulai kehilangan semangat untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 serta model asesmennya dan ciri-ciri lain yang melekat pada kurikulum Merdeka. Bahkan ada kekhawatiran bahwa konsep ini akan segera digantikan oleh model baru yang masih membutuhkan adaptasi dan pemahaman mendalam. Kondisi di lapangan, para guru mulai giat mempelajari, sibuk mengikuti materi untuk bisa memahami konsep deep learning, didukung oleh berbagai pelatihan, webinar, workshop yang semakin berkembang dengan pesat. Bahkan telah mencapai tahapan teknis seperti teknik penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau semacam modul ajar yang ada pada kurikulum Merdeka. Hal ini tentu wajar mengingat penerapan kurikulum baru umumnya memerlukan waktu beradaptasi. Jadi butuh waktu untuk memahami lebih panjang sebelum diterapkan.
minimal 3-5 tahun agar dapat berjalan efektif secara nasional. Sebuah studi dari National Center for Education Evaluation and Regional Assistance di USA menunjukkan bahwa guru membutuhkan 2-3 tahun untuk merasa nyaman dalam menerapkan kurikulum baru dan butuh waktu sekitar 5 tahun untuk mencapai efektivitas penuh. Ini mengindikasikan bahwa kurikulum merdeka masih dalam tahap pemahaman karena baru diperkenalkan 2021 yang belum sepenuhnya matang, sementara di saat yang sama rencana pergantian kurikulum sudah mulai dibahas walaupun tahun pembelajaran baru belum dimulai. Namun dengan munculnya wacana kurikulum baru sebelum waktunya terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan. Kurikulum 2013 masih berlaku, namun ada dorongan untuk segera menggantinya atau tergantikan. Yang kedua, kurikulum merdeka masih dalam tahap implementasi tetapi mulai ditinggalkan karena telah diwacanakannya konsep pembelajaran baru. Kurikulum baru ala Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah belum resmi tetapi sudah diperkenalkan sehingga menimbulkan ketidakpastian banyak pihak di lapangan. Akibatnya, beberapa sekolah yang masih sepenuhnya menerapkan kurikulum 2013 akan berpikir untuk langsung melompat ke kurikulum baru melewati kurikulum merdeka atau tanpa menerapkan kurikulum merdeka. Di sisi lain, guru-guru yang telah beradaptasi dengan kurikulum merdeka akan kehilangan motivasi untuk melanjutkan karena merasa kurikulum ini hanya bersifat sementara dan pasti akan tergantikan. Nah, bagaimana dengan fenomena kurikulum semau gue, KSG? Ketidakjelasan kebijakan ini berujung pada situasi yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, yaitu guru kehilangan arah dalam menerapkan model, metode atau pendekatan pembelajaran. Sebagian guru yang merasa bingung akhirnya akan memilih, apalagi tidak ada jiwa inovasi, tidak ada jiwa untuk merasa penasaran, untuk mencoba hal-hal yang baru atau tetap konsisten memilih berbagai inovasi pendekatan yang sudah ada. Mereka akan tidak menerapkan pendekatan apapun. Mereka mungkin belum bisa memahami kurikulum yang baru, tetapi juga tidak lagi mengikuti prinsip-prinsip kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka. Akibatnya muncullah fenomena KSG, kurikulum semau gue, atau lebih tepatnya kurikulum senyaman gue. Bagaimana praktisnya? Guru hanya akan mengandalkan buku paket, meminta siswa membaca, lalu mengerjakan soal pada halaman tertentu tanpa ada pendekatan pembelajaran yang jelas. Tidak ada penerapan pendekatan saintifik, pembelajaran berdiferensiasi atau proyek P5 atau pendekatan lain. Pembelajaran berjalan tanpa struktur, tidak sistematis, dan lebih berorientasi pada kenyamanan guru, bukan pada kebutuhan siswa. Inilah dampak dari lahirnya kurikulum prematur, sebuah kurikulum yang belum siap diterapkan tapi sudah diperkenalkan secara luas tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. Apa yang dipikirkan tentang kehilangan nilai-nilai yang baik yang ada pada kurikulum sebelumnya? Pendekatan saintifik misalnya yang seharusnya menjadi dibudayakan dalam pembelajaran di Indonesia mulai dilupakan. Padahal pendekatan ini memiliki cita-cita besar, membentuk masyarakat yang kritis, analitis, dan tidak mudah termakan hoax. Walaupun mungkin juga ciri ini akan ada pada deep learning. Pendekatan saintifik, kelebihannya adalah mengajarkan secara sistematis 5 langkah utama dalam berpikir kritis, dalam berpikir saintifik, berpikir ilmiah dalam sebelum dan pada saat bertindak. Apa itu? Pertama, mengamati sesuatu. Mengamati itu berarti melihat, mendengarkan, mencerna, mengamati sesuatu. Yang kedua adalah bertanya, menanyakan sesuatu, berpikir kritis. Apakah ini benar? Apakah konsep ini sudah sesuai dengan semestinya? Apakah berita ini benar? Dan seterusnya. Yang ketiga adalah mencoba melakukan sesuatu terhadap apa fenomena yang telah diamati dan dipikirkan secara kritis. Yang keempat adalah menalar, mengasosiasi, menggunakan akal pikiran, menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lain terhadap fenomena yang diamati tadi. Lalu terakhir, mengomunikasikan.
baik lisan, memberikan penguatan bahwa hal ini benar, menyampaikan kepada orang lain bahwa seperti ini langkah-langkahnya, ataupun lewat tulisan atau karya untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati, apa yang tadinya dipertanyakan melalui pikiran kritis, apa yang dilakukan dengan cara mencoba dan menalar, sekarang sudah bisa diekspos. Ya, itulah tahapan-tahapannya. Jika pendekatan ini benar-benar ditinggalkan, masyarakat kita tidak terdidik secara sistematis, sehingga lahirlah generasi yang akan semakin sulit membedakan antara fakta dan opini, sehingga mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Selain itu, pada kurikulum Merdeka misalnya, dengan co-kurikuler P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk membangun kolaborasi dan kreativitas siswa juga berisiko terpinggirkan. Siswa yang seharusnya belajar dengan metode proyek dan eksplorasi dengan cara mandiri ataupun secara kolektif justru akan ditinggalkan. Nah, inilah hal-hal yang sebetulnya ada nilai positif pada kurikulum sebelumnya yang seharusnya tidak serta-merta ditinggalkan. Pada dasarnya, setiap pendekatan dalam kurikulum akan selalu tetap relevan selama digunakan sesuai dengan konteks materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik, terlepas dari kurikulum apapun yang berlaku sekarang dan maupun di masa yang akan datang. Jadi pendekatan saintifik tetap relevan, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi akan tetap bisa digunakan sepanjang sesuai dengan konteks materi pembelajaran dan suasana kelas. Guru seharusnya dapat memilih dan mengadaptasi pendekatan terbaik terlepas dari kurikulum mana yang diperkenalkan. Namun dalam prakteknya, perubahan kurikulum di Indonesia seringkali bersifat egoistik. Setiap kali muncul kurikulum baru, pendekatan dalam kurikulum sebelumnya dianggap tidak relevan lagi, sehingga ditinggalkan begitu saja, seolah-olah dianggap tidak berlaku dan tidak tepat lagi digunakan. Akibatnya, banyak guru yang berpikir bahwa ketika kurikulum baru diterapkan, maka segala pendekatan dalam kurikulum sebelumnya harus ditinggalkan. Padahal ini pemikiran yang kurang tepat. Ya, padahal perubahan kurikulum seharusnya bukan hanya sekedar mengganti nama, tetapi harus mempertimbangkan kesinambungan dan adaptasi dari pendekatan sebelumnya. Jika tidak, maka kita hanya akan mengulang pola lama. Kurikulum berganti tanpa benar-benar membangun pemahaman yang kokoh pada kurikulum yang sedang berlaku. Dan tentu dengan segala kelebihan yang ada pada pendekatan deep learning, juga harus kita akui bahwa pendekatan pembelajaran pada kurikulum sebelumnya memiliki keunggulan lain yang berbeda tergantung pada konteks yang kita bangun. Jadi semua tetap relevan asalkan sesuai dengan konteks dan desain yang ingin direncanakan oleh guru. Kita nantikan gebrakan baru Pak Menteri dan seharusnya dikomunikasikan tepat pada waktunya, sehingga tidak terjadi ketidakpastian di lapangan. Salam edukasi, salam inspirasi. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.